Halo semua, perkenalkan aku Sekar dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Dan aku Kevin dari program studi kedokteran UGM. Kita dari KKN Patuk UGM periode 1 tahun 2021 dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai topik-topik di bidang kesehatan yang walaupun umum banyak masyarakat yang masih belum paham. Seperti yang kita semua tahu, sudah lebih dari 1 tahun kita semua merasakan dampak dari pandemi COVID-19 sehingga semakin banyaknya pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan yang mulai timbul selama masa pandemi. Bukan berarti pertanyaan-pertanyaan ini belum ada sebelum pandemi, melainkan menjadi semakin mendapatkan sorotan atau perhatian dari khalayak umum. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah kami kumpulkan dari beberapa guru, kita akan bersama-sama menjawab beberapa contoh pertanyaan seputar kesehatan, dan di bagian akhir video kita juga akan melihat nih bersama pentingnya literasi kesehatan, khususnya peran dunia pendidikan dalam menanamkan literasi kesehatan bagi anak-anak. Yuk kita simak bersama. Untuk topik yang pertama, seperti yang kita ketahui, topik seputar kesehatan makin hangat diperbincangkan selama masa pandemi COVID-19. Nah, mengenai penerapan gaya hidup sehat, sebetulnya apa sih pentingnya penerapan gaya hidup sehat sehingga menjadikannya sebuah kebutuhan? Ya, jadi saat ini masih banyak orang yang belum sadar akan pentingnya gaya hidup sehat. Nah, memiliki tubuh yang sehat tentu akan menunjang aktivitas kita sehari-hari, tentu juga akan merugikan diri sendiri dan juga keluarga apabila kita memiliki penyakit-penyakit yang disebabkan karena kita tidak memiliki gaya hidup sehat yang baik. Nah, aktivitas kita akan terganggu dan apabila karena kita sakit, dan kemudian akan juga banyak biaya ya yang keluar apabila kita butuh pengobatan. Nah, oleh sebab itu kita harus sudah sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Nah, hidup sehat itu dimulai dari diri sendiri dengan mengurangi kebiasaan yang tidak baik untuk kesehatan. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Setuju banget, Kevin. Nah, kan kita baru aja membahas mengenai pentingnya menerapkan gaya hidup sehat. Sebetulnya apa aja sih manfaat-manfaat dari menerapkan gaya hidup sehat tersebut? Ya, jadi selain bermanfaat untuk kesehatan, menjalankan hidup sehat juga mampu meningkatkan suasana hati. Hal tersebut karena hidup sehat dengan berolahraga dan pola makan sehat mampu menstimulasi produksi hormon yang disebut dengan endorfin yang ada di dalam tubuh. Nah, hal ini juga membuat kita merasa lebih baik dan lebih bahagia dan lebih rileks. Oh, gitu ya. Selain perasaan hati yang lebih bahagia, apalagi sih manfaat dari menerapkan gaya hidup sehat? Ya, tentunya banyak ya. Namun di sini kita akan melihat dalam 3 aspek. Yang pertama tadi lebih bahagia, dan ini aspek yang kedua yaitu meningkatkan energi tubuh. Nah, manfaat hidup sehat itu mampu meningkatkan pasokan energi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam menunjang aktivitas kita sehari-hari. Nah, menjalankan pola hidup sehat, yaitu pola makan sehat juga di dalamnya, dengan cara mengkonsumsi buah dan sayur dan makanan yang tinggi protein, itu mampu memberikan banyak energi buat tubuh. Nah, sehingga kita akan menjadi lebih produktif juga di dalam pekerjaan kita. Oh, gitu ya. Tadi Kevin kan juga sempat menyebutkan mengenai mencegah itu lebih baik dibanding mengobati. Iya. Nah, bagaimana sih gaya hidup sehat itu dapat mencegah penyakit-penyakit? Ya, menjalankan hidup sehat tentu kita akan semakin terhindar ya dari penyakit-penyakit. Menjalankan hidup sehat itu dengan melakukan aktivitas fisik secara rutin akan meningkatkan daya tahan tubuh. Karena ketika kita menjalankan hidup sehat, tentu dengan asupan protein, vitamin, hingga nutrisi yang cukup, hal ini akan membuat kita terhindar juga dari resiko-risiko terjadinya penyakit, terutama penyakit-penyakit tidak menular, atau biasa bahasa Inggrisnya dikenal dengan non-communicable disease. Dan itu merupakan kelompok penyakit yang sekarang terbanyak, mungkin juga untuk beberapa tahun ke depan, mungkin itu akan menjadi perhatian besar ya buat kita semua. Nah, tadi kan kita udah bahas nih mengenai manfaat-manfaat dari penerapan gaya hidup sehat itu.
Selanjutnya, bagaimana sih cara menerapkan gaya hidup sehat selama kegiatan BDR? Ya, jadi dalam proses pembelajaran daring atau belajar dari rumah, BDR, penting untuk ditambahkan pesan-pesan edukatif ya kepada orang tua maupun peserta didik tentang wabah pandemi COVID-19 yang dibarengi dengan menjaga keseimbangan pola hidup sehat. Nah, pencapaian pembelajaran daring yang efektif itu perlu keseimbangan, yaitu dengan menjaga pola hidup sehat. Oke, kalau gitu ada nggak sih contoh-contoh penerapan gaya hidup sehat selama BDR ini? Ya, tentu saja ada banyak ya. Namun di sini saya akan memberikan 3 ya Sekar ya. Nah, jadi yang pertama itu ketika pembelajaran daring kita harus memiliki waktu istirahat yang cukup ya, mempertahankan rutinitas tidur yang teratur, itulah salah satu contohnya. Nah, kemudian yang kedua itu kita bisa mulai dengan kebiasaan mengkonsumsi makanan yang bergizi, di mana hal tersebut akan berdampak pada tingkat energi dan juga produktivitas. Kemudian yang ketiga, aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini diperlukan untuk menyeimbangkan kondisi kesehatan tubuh. Nah, ada banyak macam sebenarnya olahraga yang bisa kita kerjakan di rumah. Ya, contohnya mungkin seperti mungkin jalan-jalan, kemudian kita lakukan olahraga lantai seperti sit up, push up, dan sebagainya. Nah, hal ini tentu saja akan menyempurnakan perubahan pola hidup sehat. Jadi, yang terpenting memperhatikan pola makan dan pola hidup yang baik, dan jangan lupa juga untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu memakai masker, tetap jaga jarak, dan kebiasaan sering cuci tangan yang sehat, cuci tangan pakai sabun, dan dengan demikian pembelajaran secara daring akan efektif dan memiliki pola hidup yang sehat selama masa pandemi COVID-19. Oh gitu. Nah Kevin, ada lagi nih. Menurut data Riskesdas 2007, sebanyak 93,6% anak di bawah 10 tahun di Indonesia kurang makan sayur dan buah. Bagaimana nih cara memotivasi anak untuk berolahraga, makan buah dan juga sayuran? Iya, betul sekali, karena itu mungkin dari sebelum pandemi juga sudah menjadi isu yang sering ya. Iya, betul. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa tips untuk kita bisa mengajak anak-anak supaya mau makan sayur, makan buah-buahan. Nah, yang pertama adalah ayah dan ibu itu harus memberikan contoh, di mana ayah dan ibu itu apakah ayah dan ibunya itu suka makan sayur, buah-buahan atau tidak. Nah, jika tidak, akan sangat sulit untuk memotivasi anak-anak untuk memakan sayuran dan buah-buahan. Nah, maka dari itu mulailah untuk membangun kebiasaan sehat dengan selalu menyiapkan sayuran dan buah di rumah. Nah, kemudian yang kedua adalah jadikan itu sebuah kebiasaan. Nah, ketika kita menjadikan contohnya berbelanja buah dan sayuran sebagai suatu kebiasaan, pastikan selalu tersedia di rumah. Lambat laun mereka akan terbiasa sehingga bersedia untuk mencicipi. Lalu pada akhirnya mereka juga akan jatuh cinta pada rasanya. Nah, kemudian untuk yang ketiga, di sini kita bisa mulai dengan yang manis. Nah, maksudnya dengan mulai yang manis adalah kita boleh perkenalkan buah yang rasanya manis terlebih dahulu, contohnya begitu, agar anak-anak itu tidak kaget. Lalu secara bertahap perkenalkan juga berbagai macam dan berbagai jenis buah-buahan yang lain secara perlahan. Sesekali lakukan juga, ini sebuah tips ya, sekali lakukan juga blind tasting. Nah, apa itu blind tasting? Jadi itu kita bisa melakukan menutup mata anak dengan tangan, dengan sapu tangan, dengan kain. Lalu kita minta untuk anak kita menebak kira-kira buah apa yang sedang dimakan. Nah, itu salah satu tips. Kemudian untuk selanjutnya, poin yang keempat, kita harus coba untuk melakukan eksplorasi jenis buah ya. Nah, eksplorasi ini maksudnya kita mau cari tahu kira-kira anak kita itu suka seperti apa yang mereka sukai. Nah, mungkin bisa jadi anak kita itu tidak suka buah yang lembek seperti mangga, seperti pepaya, atau juga mungkin malah sukanya ternyata yang garing, misalnya seperti buah pir atau buah apel. Nah, begitu juga dengan sayur, pastikan setiap hari kita boleh coba-coba kira-kira mereka lebih suka yang mana, sehingga kita itu bisa lebih tepat dalam memberikan makanan yang kemudian dimakan sama mereka.
Nah, kemudian poin selanjutnya, poin keenam, itu pasti kita semua ada kecenderungan suka nyemil ya. Ya nggak semua orang, tapi kebanyakan orang kan senang untuk nyemil-nyemil ya. Nah, pastikan bahwa kalau nyemil itu buah dan sayuran saja. Nah, kemudian untuk yang poin terakhir, poin ketujuh, jika memang harus minum jus ya, ini kalau misalkan di rumah ada blender, bisa coba dibuat varian dan campuran buah atau sayuran yang beragam. Nah, itu seperti nanti dibuat jus. Ya, kira-kira seperti itu, Sekar. Nah, dari diskusi kita yang barusan ini, kita jadi tahu nih penting bahwa dalam menerapkan hidup sehat, apalagi di masa pandemi seperti ini. Iya, betul. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai pentingnya dan cara penerapan gaya hidup sehat, terutama dalam kegiatan BDR. Sekarang kita masuk nih ke topik yang kedua, yaitu seputar pengobatan alternatif atau tradisional. Bagaimana sih pendapat kedokteran tentang pengobatan semacam ini? Ya, jadi sistem pengobatan tradisional itu sendiri kan merupakan salah satu unsur budaya ya, yang tumbuh secara turun-temurun di kalangan masyarakat. Dalam praktiknya itu diperlukan pengawasan oleh pemerintah agar aman bagi masyarakat. Nah, Dr. Gigi Osar Primadi, MPH, yang pernah menjabat sebagai Sekjen Kementerian Kesehatan RI, mengatakan bahwa Kemenkes telah membentuk Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat atau disebut dengan BKTM. Oh, oke. Kevin bisa jelasin lebih detail nggak mengenai apa itu BKTM dan juga perannya dalam mendukung pengobatan alternatif? Ya, jadi BKTM itu sendiri merupakan pusat pengembangan pelayanan tradisional yang memberikan berbagai jenis pelayanan seperti pemeriksaan klinik dan uji laboratorium, akupunktur, akupresur, pijat bayi, terapi spa, pengobatan, serta perawatan tradisional dengan menggunakan obat atau ramuan yang berasal dari herbal. Nah, BKTM juga dilengkapi dengan tenaga kesehatan tradisional profesional, dokter, perawat, dan nutrisionis. Nah, Dr. Gigi Oscar menambahkan bahwa BKTM juga menerapkan pengobatan tradisional dari warisan nenek moyang berdasarkan kajian empirik dan khasiat. Nah, ini semua tentunya evidence-based ya. Nah, kemudian BKTM mendorong kemandirian masyarakat untuk menjaga kesehatannya dan mulai mengubah konsep toga atau singkatan dari tanaman obat keluarga. Nah, itu di puskesmas serta institusi pendidikan agar lebih bermanfaat. Oh, gitu ya mengenai BKTM. Selanjutnya kita akan berbincang nih mengenai prosedur penggunaan dari obat herbal. Bagaimana dengan penggunaan dan keamanan obat herbal? Ya, nah untuk pemanfaatan obat tradisional yang harus diperhatikan nih ya, itu harus tetap memperhatikan petunjuk penggunaannya, seperti diantaranya memiliki izin edar dari BPOM, kemudian informasi yang tercantum dalam kemasan itu harus diperhatikan ya, antara lain aturan pakai, tanggal kadaluarsa, peringatan atau kontraindikasi, khasiat, kondisi kemasan pun juga harus dalam keadaan yang baik. Nah, dan tentu bentuk fisiknya produk dalam keadaan baik. Kemudian obat tradisional itu juga tidak boleh ya digunakan dalam keadaan kegawat daruratan dan keadaan yang potensial membahayakan jiwa. Oh, gitu ya. Bagaimana dengan pemanfaatan tanaman hasil budaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat atau yang biasa disebut dengan toga ini? Ya, betul. Tadi saya sempat menyinggung toga ya. Nah, ini toga menjadi salah satu upaya Kementerian Kesehatan dalam memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di sekitar masyarakat untuk dijadikan obat tradisional. Nah, beberapa contoh tanaman obat meliputi jahe merah, kemudian jahe, temulawak, kunyit, kencur, lengkuas, bawang putih, kayu manis, sereh, daun kelor, daun katuk, jambu biji, lemon, jeruk nipis, dan jintan hitam. Oh, banyak ya sebetulnya tanaman-tanaman yang bisa digunakan sebagai obat tradisional.
Nah, dari hasil diskusi ini kita bisa tahu nih bahwa dunia kedokteran dan pengobatan alternatif itu bukan kedua hal yang bertentangan sebenarnya. Kita juga jadi lebih tahu mengenai pemanfaatan toga sebagai upaya untuk melakukan pengobatan alternatif. Oke, kita selesai membahas mengenai pengobatan alternatif dan juga herbal. Sekarang kita masuk ke topik yang terakhir. Topik sebelumnya membahas mengenai isu-isu kesehatan yang sangat umum, namun banyak yang masih sulit dijawab oleh masyarakat awam. Nah, bagaimanakah cara orang awam bisa menjawab isu-isu mengenai kesehatan itu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Sekar. Nah, ini tentu dengan literasi kesehatan yang baik, setidaknya kita akan bisa mencari, memahami, dan menggunakan dengan baik info-info seputar kesehatan semacam ini. Ya, dari definisi saja, WHO mendefinisikan literasi kesehatan sebagai kemampuan kognitif dan kemampuan sosial yang menentukan motivasi dan kemampuan individu untuk menerima, memahami, dan menggunakan informasi dalam aspek meningkatkan dan mempertahankan taraf kesehatan. Oh gitu ya. Lalu bagaimana sih cara penerapan pendidikan literasi kesehatan bagi anak-anak sekolah dasar? Ya, jadi saya mau mengutip perkataan dari Dr. Anda Sri Wahyuningsih, MPD, yang merupakan Direktur Sekolah Dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ia menjelaskan bahwa literasi kesehatan di satuan pendidikan itu diantaranya adalah edukasi terkait gizi pada guru dan peserta didik, pengenalan jenis-jenis narkoba dan bagaimana pencegahannya, kemudian literasi terhadap sampah. Nah, ya, bagaimana anak-anak dapat memilah dan memilih sampah, serta bagaimana melakukan daur ulang sampah menjadi nilai ekonomi. Ya. Nah, kemudian pengenalan reproduksi sejak dini dan juga bagaimana reproduksi itu bisa dikenalkan sesuai dengan masa pertumbuhan anak-anak. Oh gitu ya, jadi sebenarnya banyak hal-hal yang bisa dilakukan maupun topik pembahasan yang dimaksudkan untuk menanamkan literasi kesehatan bagi anak-anak sekolah dasar. Nah, aku juga ada pertanyaan nih Kevin. Seperti yang kita tahu, setiap sekolah kan pasti mempunyai UKS ya, atau unit kesehatan sekolah. Sebetulnya apa sih peran UKS dalam literasi kesehatan di sekolah? Ya, kembali saya akan mengutip sebuah ini dari Pak Zulkarnain, seorang anggota tim UKS Ditjen PAUD Dikdes dan Dikmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi satuan pendidikan itu perlu untuk menerapkan literasi kesehatan seperti pembiasaan hidup bersih, kemudian cuci tangan pakai sabun, sikat gigi, menjaga kebersihan kuku, dan pendidikan gizi. Nah, jika sudah ada pemahaman kesehatan ini, maka organisasi seperti UKS itu akan berjalan secara optimal. Nah, yaitu dalam pendidikan kesehatan juga ada aktivitas fisik peregangan, senam bersama, pendidikan kesehatan reproduksi, dan pendidikan keterampilan hidup sehat atau disingkat dengan PKHS, kemudian pembinaan kader kesehatan sekolah yang biasanya dalam bentuk dokcil, kemudian konselor sebaya, palang merah remaja, dan sebagainya. Dan semua berkaitan erat dengan peranan UKS di dalam sekolah. Oh begitu ya, jadi intinya penerapan literasi kesehatan di pendidikan sekolah dasar itu sangat penting ya untuk tumbuh kembang anak. Iya, betul sekali, dan itu akan sangat berpengaruh ketika anak-anak nantinya menjadi orang dewasa. Literasi kesehatan akan sangat mempengaruhi kebiasaan mereka, keseharian mereka, terutama dalam aspek menjaga kesehatan. Baik, topik ketiga ini sekaligus menjadi topik penutup untuk diskusi kita hari ini. Semoga video yang kami bawakan dan diskusi yang kami berdua lakukan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama guru-guru SD dalam menanamkan literasi kesehatan bagi anak-anak sekolah dasar. Terima kasih. Terima kasih.